Halo, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Pastinya kalian semua dalam kondisi sehat bersama papa, mama, ya, oma, opa, atau saudara-saudara lain yang ada di rumah. Salam berbahagia buat anak-anak semua dan keluarga. Pada hari ini berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Ya, tapi sebelum pelajaran hari ini kita lanjutkan, mari kita bersama-sama mengagungkan guru junjungan kita dengan mengucapkan Namo Buddhaya. Baik, anak-anakku semua, pembelajaran hari ini masih jarak jauh ya, mengingat di negara kita pandemi belum berlalu, belum hilang ya. Maka Mitra selalu ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan kita, menguatkan imunitas kita dengan menjaga protokol kesehatan ya, agar kita tidak tertular oleh virus corona. Apa itu? Iya, betul ya. Selalu memakai masker ya, cuci tangan, menjaga jarak, mengurangi kerumunan ya, menghindari kerumunan, dan satu lagi, kurangi aktivitas atau kegiatan di luar rumah. Oke. Baik, anak-anakku yang berbahagia, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Ya, pada hari ini pembelajaran kelas 4 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Kita masih belajar pada bab 1 masa berumah tangga Pangeran Siddhartha. Ya. Dan kita sudah sampai ke pelajaran 3, di mana Pangeran Siddhartha melihat orang tua dan orang sakit. Oke, siap ya untuk belajar hari ini? Nah, untuk membuka pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membacakan doa sebelum belajar. Mari kita bersama-sama mengawali pembelajaran ini dengan doa pembuka belajar ya. Anak-anak semua bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Buddha, Dharma, dan Sangha. Terpujilah para bodhisatwa dan mahasatwa. Dengan ini saya berdoa, semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, agar menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik. Setelah kita membacakan doa, mari kita bersama-sama melakukan duduk hening. Ya. Kita duduk bersila. Kemudian mengamati keluar masuknya nafas kita melalui hidung. Ya. Mari kita mulai. Duduklah dengan santai. Mata terpejam. Kita sadari nafas dan katakan dalam hati, aku tahu nafas masuk. Aku tahu nafas keluar. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Bisa diulangi dalam hati. Aku tahu nafas masuk. Aku tahu nafas keluar. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Kita tetap fokus pada keluar masuknya nafas secara alami melalui hidung. Kita rasakan nafas masuk melalui lubang hidung dan keluar melalui lubang hidung.
Untuk melanjutkan meditasi atau duduk hening, anak-anak bisa stop videonya sampai anak-anak selesai meditasi atau duduk hening. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Duduk hening, selesai. Sadu, sadu, sadu. Dan kini tiba saatnya kita masuk ke dalam pembelajaran. Nah, anak-anak semua, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada beberapa tujuan yang diharapkan anak-anak bisa capai setelah pembelajaran selesai. Apa itu? Ya, satu, ya. Anak-anak bisa menunjukkan perilaku tanggung jawab dalam mempelajari kisah melihat orang tua dan sakit. Kedua, anak-anak mampu menjelaskan kisah dan makna melihat orang tua dan sakit dengan bahasa yang jelas, logis, dan sistematis. Ya. Dan yang ketiga, anak-anak bisa menceritakan kembali isi cerita yang berkaitan kisah melihat orang tua dan sakit dengan bahasa yang jelas, logis, dan sistematis. Ya, bisa dipahami ya anak-anak semua ya. Jadi anak-anak memiliki rasa tanggung jawab ya setelah kita belajar dengan cara mengerjakan tugas yang Mister berikan, misalnya ya, mengerjakan tugas di rumah yang diberikan oleh orang tua misalnya ya, melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Nah, baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini anak-anak bisa mengingat, mungkin ya anak-anak bisa mengingat materi kelas 2 ya, mungkin ya, di mana di situ diceritakan tentang kelahiran Pangeran Siddhartha. Nah, anak-anak, tahukah kamu tentang ramalan Asita Kaladewala ya? Jadi waktu zaman dulu ketika Siddhartha masih kecil, datang seorang Brahmana ya, atau seorang pertapa bernama Asita Kaladewala ya. Dia datang menemui sang pangeran karena kelahiran sang pangeran itu memberikan sesuatu yang luar biasa ya buat dunia, buat alam semesta. Dan pertapa Asita merasakan hal itu. Maka setelah menemui Raja Suddhodana sebagai ayah sang pangeran, sang pertapa meramal ya. Meramal itu menebak. Jadi apa ya nanti Pangeran Siddhartha setelah besar gitu ya. Karena Asita Kaladewala ini memiliki kemampuan yang hebat ya, yang bagus sebagai seorang pertapa. Nah, ramalan pertapa Asita menyatakan bahwa Pangeran Siddhartha kelak itu masa yang akan datang ya, setelah Pangeran Siddhartha menjadi besar akan menjadi Buddha ya, akan menjadi Buddha, sehingga membuat Raja Suddhodana tidak tenang. Kenapa? Karena Raja Suddhodana menginginkan anaknya sang Pangeran Siddhartha itu menjadi raja ya. Jadi bisa menggantikan ayahnya Raja Suddhodana kalau nanti sudah tua. Tetapi mendengarkan ramalan pertapa Asita menyatakan bahwa sang pangeran akan menjadi Buddha, artinya dia akan meninggalkan istana ya untuk menjadi pertapa. Pangeran Siddhartha sangat tidak tenang gitu ya. Nah, kemudian sang raja meminta kepada Asita Kaladewala bagaimana caranya agar sang pangeran kelak tidak menjadi seorang Buddha, tidak menjadi pertapa. Nah, Asita Kaladewala waktu itu memberikan saran ya, bahwa agar Siddhartha tidak menjadi Buddha, pertapa Asita mengatakan jangan sampai Pangeran Siddhartha melihat empat peristiwa yang membuat batinnya sedih. Apa itu? Pangeran Siddhartha jangan sampai melihat orang tua, orang sakit, orang mati, dan pertapa. Mister ulang lagi, bahwa menurut ramalan Asita Kaladewala, agar Siddhartha tidak menjadi Buddha, pertapa Asita mengatakan jangan sampai Pangeran Siddhartha melihat 4 peristiwa yang membuat hatinya sedih.
Apa itu? Jangan sampai Pangeran Siddhartha melihat orang tua, orang sakit, orang mati, dan pertapa. Nah, ini sebagai pengetahuan pembuka anak-anak untuk memahami pelajaran selanjutnya. Ya, baik. Nah, yang anak-anak ketahui pada pembelajaran sebelumnya, ya. Jadi pelajaran minggu lalu tentang pernikahan Pangeran Siddhartha. Di situ dijelaskan bahwa Pangeran Siddhartha menikah dengan Putri Yasodhara. Pada usia 16 tahun, Pangeran Siddhartha menikah dengan Putri Yasodhara. Nah, setelah menikah, mereka hidup di tengah kemewahan, ya, karena hidup di istana dengan kemuliaan istana yang sebanding dengan seorang raja dan ratu dunia. Jadi kehidupan pangeran bersama Putri Yasodhara setelah menikah itu penuh dengan kemewahan, ya. Segala sesuatu yang bersifat menyenangkan didapat oleh Pangeran Siddhartha bersama keluarga sampai beberapa tahun berlalu, ya. Nah, ini adalah Pangeran Siddhartha dan Channa keluar dari istana. Menginjak usia 29 tahun, Pangeran Siddhartha muncul keinginan untuk mengunjungi taman kerajaan, ya. Jadi setelah dia menikah dengan Putri Yasodhara, hidup di dalam istana penuh dengan kemewahan, penuh dengan kesenangan, ya. Dia tidak pernah melihat hal-hal yang menyedihkan buat dirinya. Yang muncul di depannya, yang muncul di sekitarnya adalah hal-hal yang menyenangkan buat Pangeran Siddhartha. Nah, pada saat tertentu ketika Pangeran menginjak usia 29 tahun, ya, ingat ya anak-anak ya, Pangeran Siddhartha menikah umur 16 tahun. Dan sekarang menginjak usia 29 tahun, Pangeran Siddhartha muncul keinginan untuk mengunjungi taman kerajaan yang pastinya berada di luar lingkungan istana, ya. Nah, kemudian dia meminta kepada Channa, sang kusir, ya. Sang kusir itu yang memegangi kuda itu, atau sopirnya, ya. Sopirnya, karena zaman dulu belum ada mobil, yang ada kusir kuda, ya. Menggunakan kereta kuda, supirnya disebut kusir, ya. Nah, pada saat itu yang menjadi kusir adalah Channa. Jadi kemanapun pangeran pergi, yang menemani adalah Channa, ya, menemani Siddhartha jalan-jalan keluar istana. Nah, sebelum mereka keluar, Raja Suddhodana ingat akan pesan dari Asita Kaladewala bahwa jangan sampai pangeran melihat 4 peristiwa tadi, ya, orang tua, orang sakit, orang mati, dan pertapa. Karena sampai melihat 4 peristiwa itu, maka kemungkinan besar Pangeran Siddhartha untuk menjadi raja itu sangat kecil. Sebaliknya, kemungkinan dia atau Siddhartha untuk menjadi pertapa sangat besar. Maka semua kondisi di luar istana dibuat yang menyenangkan semua. Jadi orang tua, orang sakit itu disimpan dulu, ya. Dibawa ke tempat tertentu agar Pangeran Siddhartha tidak melihat orang sakit, orang tua, bahkan orang mati, ya, tidak dilihat oleh Pangeran Siddhartha. Maka ketika Pangeran Siddhartha keluar, dibuatlah suatu kondisi yang sangat menyenangkan, ya, sehingga Pangeran Siddhartha tidak berpikir ada kesedihan di situ. Nah, yang pertama, ketika Pangeran Siddhartha sudah keluar istana bersama Channa, apa yang dilihat? Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar di mana di situ Pangeran Siddhartha melihat orang tua. Terus orang tua itu dari mana, ya? Tadi ceritanya di luar istana semua orang tua, orang sakit tidak diperbolehkan atau diusahakan agar tidak terlihat oleh Pangeran Siddhartha. Nah, ternyata, ya,
orang tua tersebut adalah samaran dari makhluk Dewa Brahma. Ya, makhluk Dewa Brahma itu makhluk yang tidak terlihat oleh kita, yang posisinya lebih baik dari manusia, artinya lebih baik dari kita, karena beliau memiliki karma yang baik untuk terlahir di alam Dewa Brahma. Ya, karena Dewa Brahma juga ada yang memiliki kemampuan-kemampuan tertentu ya, termasuk merubah diri menjadi makhluk yang dia mau. Sama dengan orang tua ini, bahwa Dewa Brahma dari alam Sudawasa, ya, itu salah satu alam kehidupan. Kemudian Dewa Brahma ini menyamar sebagai orang tua berambut putih ya. Artinya kalau orang tua itu biasanya rambutnya putih, kemudian giginya ompong atau tidak bergigi, punggungnya bungkuk seperti ini ya, dan berjalan gemetaran menggunakan tongkat. Nah, itulah ciri-ciri orang tua. Nah, apakah Pangeran Siddhartha sebelumnya belum pernah melihat orang seperti ini, orang tua seperti ini? Belum pernah sama sekali. Makanya ketika Pangeran Siddhartha melihat orang tua ini, dia bingung. Terus apa alasannya Dewa Brahma menyamar, merubah dirinya menjadi orang tua? Tujuannya agar Pangeran Siddhartha bisa mengambil keputusan untuk menjadi seorang pertapa dan nantinya menjadi Buddha. Itu tujuan dari para makhluk Dewa Brahma. Ya, perlu anak-anak ketahui bahwa seorang Buddha itu tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk Dewa Brahma. Itu ya, bisa dipahami ya anak-anak semua ya. Setelah Siddhartha melihat orang tua, kemudian Siddhartha bertanya kepada Cana, "Cana, siapakah orang itu? Rambutnya putih, ya, giginya ompong, badannya gemetaran, ya, kulitnya keriput," gitu ya. Kemudian Cana menjawab, "Itu adalah orang tua pangeran." Nah, di situ karena pangeran kembali bertanya, "Apa itu orang tua?" Kemudian si Cana pun menjawab bahwa orang yang telah hidup lama disebut orang tua, dan orang tersebut hanya memiliki sisa hidup yang pendek, gitu ya. Cana menjelaskan seperti itu. Terus bagaimana reaksi dari Pangeran Siddhartha? Nah, setelah bertanya kepada Cana tentang orang tua tersebut, jadi setelah mendengarkan jawaban dari Cana, Pangeran merasa sedih. Ternyata karena dirinya pun akan mengalami usia tua. Jadi kalau sudah tua, otomatis sisa hidupnya pendek, ya. Jadi ternyata kebahagiaan yang dia rasakan itu tidak kekal karena dia akan bisa mengalami tua, ya. Wajah yang ganteng yang sekarang dia miliki, kulit yang kenceng, putih, rambutnya yang hitam, bersih, nanti akan berubah menjadi hitam, dan kulitnya yang kenceng jadi keriput, giginya yang sekarang utuh menjadi ompong ya, karena nanti akan menjadi tua. Dan itu artinya memiliki masa hidup atau sisa hidup yang pendek. Dan oleh itulah Pangeran Siddhartha merasa sedih setelah memperoleh jawaban dari Cana, ya. Nah, karena sedih ya, maka pangeran memutuskan dan mengajak Cana untuk balik ke istana, ya. Ini peristiwa pertama yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha, yaitu orang tua. Nah, peristiwa kedua, ya, Pangeran Siddhartha melihat orang sakit. Nah, anak-anak bisa perhatikan dari jarak jauh nampak kereta dengan 2 kuda berwarna putih. Di situ ada Pangeran Siddhartha dan juga Cana sebagai kusirnya. Kemudian Pangeran Siddhartha menanyakan tentang orang yang duduk kesakitan ya. Anak-anak bisa perhatikan pada gambar. Nah, apa yang terjadi pada gambar tersebut? Nah, setelah 4 bulan berlalu dalam kemewahan, jadi artinya bahwa tadi Pangeran Siddhartha setelah melihat orang tua, kemudian pulang balik ke istana. Nah, 4 bulan kemudian, Siddhartha dan Cana pergi lagi mengunjungi taman kerajaan. Jadi Siddhartha itu
ingin sekali keluar istana menuju taman kerajaan. Maka Raja Suddhodana membuat hal yang sama seperti ketika Pangeran Siddhartha menginginkan keluar istana yang pertama kali. Nah, pada perjalanan kedua, Siddhartha dan Channa melihat orang sakit yang berbaring lemah dan kesakitan. Ya. Nah, orang sakit tersebut merupakan makhluk Dewa Brahma yang menyamar. Ya, tujuannya sama, agar Pangeran Siddhartha pergi bertapa dan kemudian menjadi Buddha. Ternyata orang sakit tersebut merupakan makhluk Dewa Brahma yang menyamar. Ya. Nah, selanjutnya setelah Pangeran Siddhartha melihat orang sakit tersebut, kemudian dia bertanya kepada Channa, "Channa, siapakah dia ya yang kesakitan ya? Yang kesakitan tiada henti, merintih-rintih gitu ya." Kemudian setelah mendapat pertanyaan dari Siddhartha, Channa pun menjawab, "Yang mulia, beliau adalah orang sakit." Kemudian Pangeran Siddhartha bertanya, "Apa itu orang sakit?" Dan Channa pun menjawab bahwa, "Yang mulia, orang sakit adalah orang yang tidak mengetahui apakah dia akan sembuh atau tidak dari penyakit yang dideritanya tersebut." Jadi itu. Setelah mendapat jawaban dari Channa, Pangeran Siddhartha merasa sedih ya, karena beliau juga akan mengalami rasa sakit ya, akan mengalami penyakit, di mana penyakit itu tidak bisa diketahui kapan sembuhnya ya. Dan dia merasa sedih. Kemudian Pangeran Siddhartha dan Channa balik ke istana lagi ya. Itu dua peristiwa yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha ya. Nah, apa kesimpulan setelah kita belajar dua hal ini? Bahwa Pangeran Siddhartha sudah mendapat tanda-tanda beliau akan menjadi seorang petapa ya, seperti apa yang dikatakan oleh Asita Kaladewala, di mana kalau sampai Pangeran Siddhartha melihat 4 peristiwa, orang tua, orang sakit, orang mati, dan pertapa, kemungkinan besar Siddhartha akan menjadi pertapa dan menjadi Buddha. Nah, 1 dan 2 sudah terjadi pada Pangeran Siddhartha. Ya, bisa dipahami ya anak-anak semua ya. Nah, bagaimana dengan peristiwa yang ketiga dan keempat tentang orang mati atau orang meninggal dan pertapa? Apakah dilihat oleh Pangeran Siddhartha juga? Nah, kita tunggu pembelajaran selanjutnya ya. Baik, kiranya cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami ya, bisa mengambil hikmah dari cerita ini ya. Baik, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membacakan doa penutup. Sudah belajar, anak-anak bisa bersikap anjali. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan Bodhisattva. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Namo Buddhaya.